Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 831. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan melakukan hal bodoh semacam ini, memprovokasi saudara Ye. Kingston baru saja akan bergerak ketika sebuah suara terdengar di belakangnya, berbalik untuk melihat, itu adalah Seng Jun. Wajah Kingston jatuh, dan dia berkata, "Seng Jun, apa maksudmu dengan itu? Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Jika kamu meremehkan saudara Ye karena dia adalah alam tanpa batas, kamu akan menderita kerugian besar," Seng Jun berkata dengan dingin. Alam tanpa batas adalah alam tanpa batas. Apakah dia masih bisa menjungkir balikkan langit? Kekuatan Ye Yuan, jika tidak disaksikan secara pribadi, sangat sulit untuk dibayangkan oleh kebanyakan orang. Penampilan Ye Yuan hari itu sudah membuat Seng Jun benar-benar yakin. Di matanya, Ye Yuan sudah memiliki kualifikasi untuk diperlakukan setara dengan tuan muda seperti mereka. Tidak perlu mengatakan tidak ada lagi sampah juga. Seperti apa kekuatan saudara Ye? Anda secara alami akan tahu setelah memasuki lubang Boneyard. Saat ini, yang terbaik adalah tidak menimbulkan masalah. Tunggu sampai Anda memasuki lubang Boneyard. Anda tentu akan mengetahui upaya telaten saudara Ye. Membuat kalian semua bergabung juga merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari, kata Seng Jun. Kingston menembak tajam ke arah Seng Jun dan berkata dengan mendengus dingin, skor ini, kita akan menyelesaikannya lagi nanti. Selesai berbicara, Kingston berbalik dan menjauh. Terima kasih banyak kepada saudara Seng karena telah membantu. Ye Yuan menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Saudara Ye terlalu baik. Dengan kekuatan saudara Ye, Kingston sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Saya hanya tidak ingin masalah yang tidak perlu muncul sebelum memasuki Boneyard. Itu sebabnya saya membuat langkah yang tidak perlu, jawab Seng Jun sambil tersenyum. Ye Yuan mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Saudara Ye, 7 tanah suci yang besar telah berkumpul bersama. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat ini masih siang hari. Boneyard itu sudah menghilang. Bagaimana cara kita masuk? Hua Suji datang untuk bertanya juga. Ye Yuan berkata, biarkan semua orang berkumpul dulu. Setelah satu panggilan, 100 lebih orang berkumpul di sekitar. Ye Yuan mengambil beberapa bola kaca dari dalam cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke udara. Dengan santai menembakkan beberapa serangan, dan langsung menghancurkan bola kaca tersebut. Bubuk putih susu tersebar ke bawah, seolah-olah turun salju, menyelimuti ratusan orang ini di dalamnya. Ekspresi Wei Cheng berubah, dan dia berkata, Ye Yuan, apa yang kamu lakukan? Saat dia berbicara, dia akan menghindari bubuk ini. Reaksi orang lain sama dengan dia, semua takut Ye Yuan melakukan kejahatan. Siapapun yang ingin berurusan dengan zombie sendiri, langsung saja keluar, saya tidak akan berhenti. Satu kalimat membuat semua orang membeku. Ye Yuan menyapu semua orang dan berkata dengan dingin, benda ini disebut agarwood powder. Ini memiliki efek korosif yang sangat kuat terhadap zombie dan juga sesuatu yang sangat ditakuti oleh zombie. Dengan menutupi tubuh, zombie otomatis akan menghindari kalian. Ini sebenarnya bubuk gaharu. Mendengar bahwa benda ini sangat sulit untuk disempurnakan, tidak menyangka bahwa Crimson Afterglow benar-benar memiliki hal yang luar biasa seperti ini. Aku juga mendengar sebelumnya bahwa zombie di bawah tier 5 akan meleleh saat bersentuhan. Itu bisa dikatakan kutukan zombie. Aku bahkan mendengar bahwa ada tingkat yang lebih tinggi dari bubuk gaharu yang bahkan yang mulia mayat, kaisar mayat sangat ditakuti. Bagus kali ini, memasuki Boneyard, akhirnya kita memiliki lapisan perlindungan tambahan. Ada juga seniman bela diri veteran, pengetahuan dan pengalaman mereka sangat luas. Beberapa orang langsung gembira ketika mendengar bahwa itu adalah bubuk gaharu. Untuk memasuki Boneyard ini, Ye Yuan juga melakukan banyak persiapan beberapa hari ini. Bubuk gaharu adalah salah satunya. Zombie di dalamnya terlalu banyak, jika membunuh satu persatu, itu juga tidak mungkin untuk membunuh selesai ketika satu terbunuh sampai mereka benar-benar habis. Untuk menghemat energi esensi, seseorang secara alami harus menghindari zombie-zombie ini. Selain itu, Ye Yuan secara alami juga memurnikan sejumlah besar pil obat yang berguna. Dengan Crimson Afterglow Tanah Suci sebagai dukungan, Ye Yuan secara alami memiliki jaminan untuk menyempurnakan hal-hal ini juga. Tak lama, serbuk gaharu mendarat, menyelimuti seperti pelapisan di tubuh semua orang. Mengenai trik Ye Yuan ini, semua orang secara alami berterima kasih tanpa henti. Selesai melakukan ini,
Ye Yuan terbang ke udara, menghadap bentangan tanah datar ini, tatapannya mengungkapkan tatapan merenung. Dengan sengaja berpura-pura menjadi misterius, jika Boneyard dapat ditemukan pada siang hari, apakah masih perlu menunggu sampai gelombang mayat meletus sebelum menemukannya? Wei Cheng berkata dengan mencemooh. Tepat pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba memiliki beberapa bendera kecil tambahan muncul di tangannya. Dalam sekejap, Ye Yuan menembakkan semua bendera kecil di tangannya, memasukkannya ke berbagai posisi. Sama seperti semua orang merasa bingung, lubang selebar beberapa puluh kaki tiba-tiba muncul di tanah, terhubung langsung ke bawah tanah. Bagaimana ini dilakukan? Mungkinkah masih ada Grand Array di sini? Tapi saya tidak mendeteksinya sama sekali, seorang sesepuh alam tanpa fase berseru kaget. Saudara Ye, bagaimana kamu melakukannya? Aku bahkan berpikir bahwa kita harus menunggu sampai malam hari dan melakukan pertempuran besar dengan zombie lagi, Seng Jun berkata dengan bingung. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, aku sudah mendeteksinya pada hari itu. Tampaknya ada arai besar kuno di sini. Kekuatannya sangat kuat. Boneyard ini seharusnya sudah ada sejak dulu. Hanya saja karena disembunyikan oleh Grand Array kuno. Itulah mengapa menjadi tanah datar. Jika dugaan saya benar, arai besar kuno ini seharusnya agak mengendur. Itulah mengapa itu mengakibatkan Yin Qi jahat melarikan diri, dan zombie merajalela. Dan Boneyard juga akan muncul saat Yin Qi berada di puncaknya di malam hari. Seng Jun tercengang karena shock, mereka membunuh zombie bersama dengan Ye Yuan, tapi Ye Yuan benar-benar merasakan begitu banyak hal dan memikirkan cara untuk memecahkannya. Ye Yuan ini benar-benar luar biasa, dia bahkan berpengalaman dalam formasi Array. Keahlian Ye Yuan ini ternyata membuka lubang di Grand Array, menghubungkan langsung ke Boneyard. Saudara Ye benar-benar memiliki pengamatan yang sangat baik. Seng ini malu akan inferioritasnya, puji Seng Jun dari lubuk hatinya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kakak Seng terlalu baik. Arai besar yang menyembunyikan Boneyard ini seharusnya hanya menjadi formasi arai cincin luar. Melalui penipisan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatannya sudah jauh dari sebelumnya. Kalau tidak, dengan sedikit kekuatan Ye ini, aku juga tidak bisa memecahkannya. Ye Yuan mengatakannya dengan sederhana. Sebenarnya, membuka lubang di arai besar ini bukanlah hal yang bisa dicapai oleh kebanyakan orang. Arai besar ini sangat dalam dan sangat cocok dengan lingkungan sekitarnya, sangat sulit untuk dideteksi. Jika Ye Yuan tidak mempelajari Array Formation Tree Volumes, dia mungkin benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Ye Yuan sudah mendeteksi Grand Array pada hari itu. Setelah kembali, dia menyiapkan beberapa bendera Array untuk memecah Array hari ini. Masalahnya tidak bisa ditunda, ambil kesempatan selagi waktu masih pagi. Ayo masuk ke Boneyard lebih awal, yang siang hari sangat berkembang. Bahkan jika zombie bersembunyi di bawah tanah, kekuatan mereka juga sangat lemah. Justru inilah saat yang tepat bagi kita untuk menyusup, kata Ye Yuan. Setiap orang secara alami tidak keberatan dan memasuki Boneyard dari pintu masuk lubang. Setelah semua orang menghilang, dua sosok muncul entah dari mana, dan berdiri di pintu masuk lubang. Kedua orang itu ditutupi pakaian hitam di sekujur tubuh mereka, wajah mereka sama sekali tidak terlihat jelas. Hehe. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu tentang kematian atau bahaya, untuk benar-benar berani memasuki arai besar penyegelan Vian kuno yang tak tertandingi, kata salah satu dari mereka. Mereka memasuki arai besar penyegel Vian kuno yang tak tertandingi sungguh menyenangkan memiliki sedikit lebih banyak darah untuk dipersembahkan sebagai pengorbanan kepada Dewa Vingot, waktu setengah bulan lagi, dan kita harus bisa meminjam kekuatan gelombang mayat untuk memecahkan arai besar secara menyeluruh, kata orang lain. Aku tidak berpikir bahwa wilayah Valian Putih ini sebenarnya masih memiliki orang yang cakap. Bocah Crimson Afterglow itu tidak sederhana, bocah itu memang sangat aneh. Tapi tidak masalah, bagaimanapun juga dia akan segera mati. Bab 832, kelompok itu mengikuti koridor panjang, berjalan jauh di bawah tanah. Gelombang angin yin melolong di koridor, perasaan menusuk tulang itu praktis hampir membekukan semua orang. Tempat ini mirip dengan kota bawah tanah, tidak jauh dari tempat semua orang berada, bahkan ada cukup banyak zombie yang bergerak tanpa tujuan. Seluruh pemandangan tampak sangat mengerikan. Tapi zombie ini jelas sangat takut pada kelompok orang ini, semuanya menghindari mereka seperti wabah. Lubang neraka ini, tidak heran itu akan menyebabkan gelombang mayat berskala besar. Jika terus berhembus seperti ini, aku merasa seperti akan berubah menjadi zombie. Dalam kegelapan, tidak tahu siapa yang mengutuk juga. Semua berkat bubuk gaharu Tuan Muda Ye, zombie-zombie ini melihat kita seperti mereka melihat hantu, langsung menghindari kita, kalau tidak,
siapa yang tahu berapa banyak pertarungan sengit yang harus kita alami di bawah tanah. Meskipun tontonannya cukup mengerikan, para seniman bela diri ini sedikit mengendur ketika mereka melihat bahwa itu juga tidak terlalu berbahaya, mereka bahkan membuat lelucon. Dialog bercanda menimbulkan gelombang tawa keras juga. Tuan muda, selain zombie di tempat ini, tetap saja zombie. Di mana kita mulai? Wu Xiyuan tiba-tiba membuka mulutnya untuk bertanya. Ye Yuan berkata, ini semua zombie level rendah. Sumbernya harus berada di area yang lebih dalam. Kita hanya perlu terus berjalan menuju kedalaman. Kita pasti akan dapat menemukan sedikit sesuatu. Tapi sebelum ini, kita harus menemukan sarang angin yin terlebih dahulu untuk kakak Cai Yue menyerap yin qi yang ekstrim. Kakak Cai Yue, Anda sangat peka terhadap persepsi yin qi yang ekstrim dan seharusnya dapat menemukan sarang angin yin kan? Cai Yue saat ini gemetaran. Dia jelas tidak terlalu terbiasa dengan lingkungan yang suram dan dingin di sini. Fisik meridian terminal surgawi yin-nya sangat menyukai tempat-tempat dengan qi yang kuat. Dia sangat sensitif terhadap tempat yang suram dan dingin semacam ini. Justru karena fisik seperti ini tidak berani bersentuhan dengan Boneyard, namun, Ye Yuan bertindak dengan cara yang sangat berlawanan. Dia tidak hanya membawa Cai Yue, dia bahkan ingin membuatnya menyerap yin qi yang ekstrim. Cai Yue mengangguk ketika mendengar itu, menunjuk ke sebuah lorong. Dia berkata, terus berjalan sekitar 10 mil atau lebih ke arah itu, seharusnya ada sarang angin yin. Baiklah kalau begitu, kita akan berjalan ke arah itu, kata Ye Yuan. Heh, udara dingin di tubuh kakak perempuan ini sangat berat. Kamu sebenarnya masih menggunakan yin qi yang ekstrim untuk mengobatinya. Ye Yuan, apakah kamu membantunya atau menyakitinya, kakak perempuan ini? Tanah suci menara pengawal awan kita memiliki powerhouse mulia alkimia tingkat tinggi. Dia pasti jauh lebih kuat dibandingkan dengan bocah ini. Selama kakak perempuan bersedia, adik laki-laki bersedia mengundangnya untuk mengambil tindakan dan membantu merawat kakak perempuan, kata Wei Cheng yang tiba-tiba bergerak mendekati Cai Yue. Wei Cheng tidak tahu penyakit apa yang diderita Cai Yue dan juga tidak mengetahui gelar janda hitam Cai Yue. Tapi dia benar-benar tidak tahan oleh penampilan dan daya tarik Cai Yue. Meskipun usia Cai Yue sedikit lebih tua, dia memancarkan pesona wanita dewasa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lupakan Wei Cheng, seorang anak muda yang penuh semangat dan vitalitas. Bahkan para tetua alam tanpa fase, masing-masing dari mereka juga tidak dapat menyembunyikan mata tamak mereka. Di Boneyard ini, tubuh Cai Yue sangat lemah. Bagaimana mungkin dia masih memancarkan rayuan seperti biasanya? Tapi kondisinya saat ini bisa membangkitkan keinginan laki-laki untuk lebih melindungi. Mendengar kata-kata Wei Cheng, Cai Yue memaksakan senyum dan berkata, terima kasih atas niat baik Tuan Muda Wei. Tapi penyakit yang rendah ini, saya khawatir hanya Tuan Muda Ye yang bisa mengobatinya. Bahkan alchemy yang mulia milikmu itu pasti bingung harus berbuat apa juga. Wajah Wei Cheng menjadi hitam, tanpa disadari wajahnya agak terbakar. Di wilayah Valian Putih, alchemy venerable tingkat tinggi benar-benar sudah menjadi eksistensi puncak. Dia sepenuhnya berpikir bahwa dengan mengeluarkan alchemy venerable, dia pasti bisa membuat Cai Yue melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Siapa sangka Cai Yue justru membuatnya malu di depan begitu banyak orang. Wei Cheng tidak mengetahui identitas Cai Yue. Bagaimana dia tahu bahwa kompi perdagangan takdir surga sama sekali tidak kekurangan ahli alchemy venerable? Jika seorang alchemy venerable dapat merawat fisik meridian terminal yin surgawinya, dia pasti sudah sembuh sejak lama. Cai Yue tiba-tiba mengerang. Tubuh lembutnya jatuh ke pelukan Ye Yuan. Ye Yuan buru-buru mendukungnya. Kelembutan dalam pelukannya, aroma yang sangat memikat masuk ke lubang hidung Ye Yuan. Wanita ini benar-benar fenomenal, bahkan jika dia lemah dan pucat sampai seperti ini, itu juga merupakan godaan yang luar biasa bagi pria. Ye Yuan menghela nafas secara emosional di dalam hatinya. Tuan Muda Ye, yang rendahan ini sangat kedinginan dan tidak bisa berjalan lagi. Pegang aku erat-erat di lenganmu, oke? Cai Yue berkata dengan gemetar di pelukan Ye Yuan. Dia benar-benar tidak bisa berjalan lagi dan tidak memiliki niat sedikit pun untuk bertindak manja. Tapi pemandangan ini sangat ambigu seperti yang dilihat orang lain. Terutama Wei Cheng, matanya hampir keluar. Wanita ini pasti potongan daging eksklusif Ye Yuan. Bocah ini, berdasarkan apa? Wei Cheng sangat membenci hatinya. Dengan identitas dan status Wei Cheng, wanita seperti apapun yang dia inginkan, bisa didapatkan dengan mudah. Tapi dengan Ye Yuan di sini, itu tidak berhasil. Dia bahkan mengeluarkan alchemy venerable tingkat tinggi, tetapi Cai Yue bahkan tidak memperhatikannya. Ye Yuan melihat bahwa kesadaran Cai Yue sudah agak kabur.
bergumam tanpa henti di pelukannya. Dia menghela nafas sedikit segera dan mengangkat Cai Yue. Ye Yuan jelas merasakan banyak tatapan aneh yang iri, tapi dia tidak mau repot untuk menjelaskan, berjalan ke arah yang ditunjuk Cai Yue. Hubungan pria dan wanita yang sangat murni, tetapi sama sekali tidak demikian di mata orang lain. Jenis femme fatale seksi yang dipeluk dalam pelukan Ye Yuan, bagaimana mungkin orang lain tidak iri? Berjalan beberapa mil, mayoritas orang tidak lagi bisa masuk lebih dalam. Yang disebut sarang angin yin itu seperti mulut mata air, terus-menerus mengirimkan yin qi yang ekstrim. Itu adalah tempat di mana yin qi adalah yang terberat. Seniman bela diri biasa tidak bisa menahan yin qi dingin semacam ini sama sekali. Ekstrim yin qi memasuki tubuh akan menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh. Ada lapangan terbuka di sana, kalian pergi ke sana dan menunggu dulu. Aku akan membawa Cai Yue masuk, Ye Yuan berkata kepada semua orang. Ekspresi Wu Xiyuan berubah, dan dia berkata, Tuan muda, yin qi di sarang angin yin ekstrim ini terlalu berat, bahkan aku tidak bisa menahannya. Anda masuk seperti ini, apa tidak akan terjadi masalah? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, hanya sedikit yin qi yang ekstrim, tidak ada salahnya. Selesai berbicara, Ye Yuan membawa Cai Yue dan berjalan menuju sarang angin yin, profilnya perlahan menghilang dari pandangan semua orang. Tubuh naga asli Ye Yuan dan spirit Bristle Nine yang Divine Art keduanya adalah yang ekstrim dan metode kultivasi dan fisik yang gigih di dunia ini. Meskipun ekstrim yin qi di sini kuat, itu benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Benar-benar tahu bagaimana berpura-pura. Tuan muda ini tidak percaya bahwa Anda akan baik-baik saja memasuki sarang angin yin ini, lebih baik jika Anda tidak pernah keluar lagi. Wei Cheng diam-diam mengutuk dalam hatinya. Seluruh tubuh Wei Cheng hampir membeku kaku, yin qi di sini sudah hampir mencapai batasnya. Terpisah dari tim, kecepatan Ye Yuan dilepaskan sepenuhnya, jarak beberapa mil ditempuh dengan sangat cepat. Tempat ini adalah gua yang sangat besar, yin qi ekstrim di tanah praktis terwujud, membentuk pusaran, seolah-olah itu adalah lubang hitam. Yin qi yang ekstrim terus-menerus menjelajahi tubuh Ye Yuan tetapi langsung diguncang olehnya. Cai Yue sudah benar-benar pingsan saat ini dan sama sekali tidak dapat mengambil inisiatif untuk menyerap yin qi yang ekstrim. Ye Yuan menghela nafas sedikit, membaringkannya di tanah, dan memanggil Black Queen. Black Queen, kamu membantu menjagaku. Saya akan membantunya menyerap yin qi yang ekstrim, Ye Yuan menginstruksikan. Bab 833, Ye Yuan membaringkan Cai Yue rata di tanah. Dia dengan santai mengeluarkan 100 kristal esensi bumi dan mulai dengan cepat mengaturnya di sekitar Cai Yue. Formasi arai yang dia buat mirip dengan formasi pengumpulan roh, tapi kali ini, digunakan untuk mengumpulkan yin qi yang ekstrim. Kecepatan Ye Yuan mengatur formasi arai sangat cepat, itu dilakukan dalam waktu singkat. Setelah formasi arai selesai, itu mulai beroperasi secara otomatis. Sejumlah besar yin qi ekstrim menyerbu ke arah formasi arai dengan suara seperti lolongan. Tapi ketika Ye Yuan melihat situasinya, dia mengerutkan alisnya. Cai Yue sudah kehilangan kesadaran dan sama sekali tidak dapat mengambil inisiatif untuk menyerap yin qi yang ekstrim. Pada tingkat ini, itu hanya akan membawa kerugian dan tidak ada manfaat bagi tubuhnya. Lupakan saja, saat melakukan sesuatu untuk seseorang, pergi jauh-jauh, biarkan aku meminjamkanmu uluran tangan lainnya. Ye Yuan melompat ringan, masuk ke dalam formasi arai. Dia membantu Cai Yue duduk, gelombang energi esensi menyelimutinya, membiarkannya duduk dengan mantap, lalu 4 telapak tangan saling berhadapan. Ye Yuan memutar energi esensi, menyerap semua yin qi ekstrim yang dikumpulkan oleh formasi arai ke dalam tubuhnya sendiri, lalu meneruskannya ke tubuh Cai Yue dari telapak tangannya. Sama seperti ini, yin qi ekstrim tubuh Cai Yue semakin menumpuk, sementara tubuhnya menjadi semakin dingin juga. Pada akhirnya, tubuhnya sebenarnya tidak memiliki jejak vitalitas lagi. Tapi Ye Yuan tampaknya tidak sadar dan masih menuangkan yin qi yang ekstrim ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, Ye Yuan membuka matanya, menatap Cai Yue dengan agak bersemangat. Dia dengan jelas mendeteksinya barusan, sedikit yang qi lahir di tubuh Cai Yue. Alis Cai Yue sedikit berkerut, sedikit mengerang. Dia benar-benar selamat dari keadaan kematian yang akan datang. Lambat laun, yang qi di dalam tubuh Cai Yue menjadi semakin kuat. Ketika dia secara bertahap membuka kedua matanya, dia tidak bisa menahan keterkejutan di dalam. Ye Yuan benar-benar menggunakan tubuhnya sendiri untuk memberikan yin qi yang ekstrim padanya. Ini akan menyebabkan kerusakan luar biasa pada Ye Yuan. Tenangkan jiwamu dan fokuskan pikiranmu. Lanjutkan menyerap yin qi ekstrim. Jika ada yang ingin dikatakan,
Katakan nanti, Anda sama saja sudah mati sekali, fisik meridian terminal surgawi Yin sudah rusak. Di masa depan, tidak hanya tidak meminta nyawa Anda, itu bahkan akan membuat kultivasi Anda maju pesat. Yin Qi ekstrim ini sangat bermanfaat untuk kultivasi Anda. Serap dengan kekuatan penuh. Melihat Cai Yue bangun, Ye Yuan langsung menarik telapak tangannya dan menginstruksikannya. Hati Cai Yue tersentak. Setelah mengangguk sedikit, dia mulai menyerap Yin Qi ekstrim dengan seluruh kekuatannya juga. Ye Yuan bangkit dan meninggalkan formasi arai. Saat dia mendarat, dia benar-benar terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Black Queen melompat ketakutan dan buru-buru berkata, "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, Yin Qi ekstrim di sini memang mengesankan, bahkan konstitusi tubuhku tidak bisa menahannya." Teman di dalam, kamu sudah mengintip begitu lama, apakah kamu berencana untuk terus mengintip seperti ini? Black Queen menjadi bengong. Dia sebenarnya tidak menemukan bahwa masih ada orang lain di sini. Bayangan mengungkapkan sosoknya dari balik gua Yin. Itu adalah orang parubaya yang mengenakan jubah hitam. Dilihat dari luar, pria parubaya ini tidak berbeda dengan orang biasa, tapi cahaya hijau redup terpancar dari matanya, tampak agak jahat. "Sepertinya kami telah mengganggu kultivasi damaimu. Maaf soal itu." Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata. Pria parubaya itu membuka mulutnya dan berkata, "Kamu menyerap begitu banyak Yin Qi yang ekstrim dan sebenarnya tidak mati." Suara pria parubaya itu sangat serak, terdengar sangat kering, membuat orang sangat tidak nyaman. "Hanya beberapa Yin Qi yang ekstrim, itu belum akan mengambil nyawaku. Tapi saya tidak menyangka bahwa gua Yin ini sebenarnya adalah gua zombie yang mulia. Saya sangat ingin menyelamatkan orang dan agak lancang," kata Ye Yuan dengan dingin. Pria parubaya ini sebenarnya adalah zombie tier 8 yang terhormat. Sepertinya selain dari mata, dia sudah tidak jauh berbeda dengan orang normal. Gua Yin ini adalah tempat yang sangat berbahaya bagi seniman bela diri manusia, tetapi bagi Corps Venerables, itu adalah tempat kultivasi yang luar biasa. Bahkan tidak ada satupun zombie yang terlihat di sekitar sini. Jelas, mereka tidak berani mendekati tempat ini, karena inilah gua pria parubaya ini di depan mata mereka. Tentu saja, jika Corps Venerable ini tidak mewaspadai Black Queen, dia mungkin sudah lama bergerak untuk berurusan dengan Ye Yuan. Pria parubaya itu mengukur Ye Yuan sebentar dan membuka mulutnya untuk berkata, "Aku pernah melihatmu sebelumnya, kamu sangat tangguh." "Oh, sepertinya Anda hadir pada hari itu juga. Tidak menyangka kamu benar-benar bisa mengingatku." Ye Yuan agak terkejut saat dia berkata, "Kami zombie sangat sensitif terhadap bau. Meskipun lapisan agar wood powder menutupi tubuh Hemu, aroma aslinya tidak dapat disembunyikan dariku," kata zombie yang dimuliakan. "Bubuk gaharu ini berguna melawan zombie level rendah, tapi untuk zombie venerable peringkat semacam ini, pada dasarnya tidak berarti apa-apa." Ye Yuan mengangkat bahunya dan berkata, "Baiklah, kita tidak perlu berbasa-basi, tapi saya cukup penasaran, beberapa dari Anda zombie venerables jelas sudah lama berada di sini dan tidak pernah mencampuri urusan seniman bela diri manusia. Tapi kenapa kamu harus mengendalikan zombie level rendah itu untuk menyerang manusia kali ini?" Pria parubaya itu merenung sejenak dan membuka mulutnya untuk berkata, "Tidak ada hubungannya dengan kami, namun, saya tidak bisa memberitahu Anda alasannya." "Baiklah, kalau begitu aku akan mengubah pertanyaannya. Di dalam arai besar penyegel Vian kuno yang tak tertandingi ini, keberadaan seperti apa yang disegel? Jika dugaan saya benar, gelombang zombie ini mungkin tidak ada hubungannya dengan dia kan?" tanya Ye Yuan dengan senyum yang bukan senyuman. Pria parubaya itu memiliki wajah datar dan sama sekali tanpa ekspresi. Tapi saat ini, dia jelas sangat terkejut dengan tebakan Ye Yuan. Pada kenyataannya, Ye Yuan telah melihat situasi sebenarnya tentang arai besar ini pada hari itu. Alasan mengapa dia menyeret 7 tanah suci yang besar semuanya ke dalam air adalah untuk menemukan lebih banyak pembantu untuk menghadapi situasi tersebut. Ye Yuan meneliti dengan sangat ekstensif ke dalam formasi arai. Arai besar penyegel Vian kuno yang tak tertandingi ini adalah arai besar yang sangat terkenal di era kunomor. Selain itu adalah arai besar tier 10 yang hanya bisa dibuat oleh pembangkit tenaga dewa alam. Eksistensi yang disegel oleh formasi arai semacam ini pasti bukan sesuatu yang biasa. Pada hari itu, Ye Yuan dengan jelas merasakan kelonggaran arai besar penyegel Vian kuno yang tak tertandingi, dan dia juga merasakan aura yang sangat berbahaya datang dari dalam Boneyard. Setelah hal semacam ini pecah, mereka yang akan menderita mungkin bukan hanya wilayah White Valiant. Oleh karena itu, mengapa Ye Yuan akan memanggil begitu banyak orang? Tujuannya adalah untuk menghentikan benda ini agar tidak bebas.
Kamu benar-benar mengenali arai besar penyegel Vien kuno yang tak tertandingi ini, sepertinya Anda bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada yang saya bayangkan. Tetapi bahkan jika Anda tahu, itu juga tidak berguna. Saya mendesak Anda untuk kembali ke permukaan secepat mungkin dan segera meninggalkan daerah ini, kata zombie yang terhormat dengan kaget. Ye Yuan menghela nafas sedikit dan berkata, hal semacam ini, jika saya tidak mengalaminya, maka lupakan saja, karena itu membuatku merada tergugah. Maka aku tidak bisa membiarkannya kabur. Jika masalah itu tidak dapat diselesaikan, tidak akan terlambat bagi saya untuk membahasnya lagi secara panjang lebar. Ye Yuan tidak memiliki banyak sentimen terhadap wilayah White Valiant, tapi untuk tanah suci Crimson Afterglow, dia masih memiliki perasaan. Perasaan semacam ini sangat mirip dengan saat dia berada di Sekte Awan Tenang saat itu. Membiarkan dia menyaksikan orang-orang di sini jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan secara pasif, dia tidak dapat melakukannya. Mundur dari wilayah Valiant Putih hanyalah tindakan terakhir yang tidak bisa dihindari. Akar tanah suci yang besar berakar dalam. Bagaimana mungkin ingin bermigrasi menjadi sesuatu yang mudah? Ledakan. Saat itu, Cai Yue meletus dengan aura yang kuat dalam formasi arai, dan dia benar-benar akan menerobos di tempat. Sepertinya temanku baru saja akan pulih. Itu semua berkat gua Anda, lupakan saja. Karena itu masalahnya, aku akan memberimu kesempatan keberuntungan, Ye Yuan berkata dengan dingin. Bab 834, Ye Yuan mengedarkan energi esensi. Dengan suara geraman rendah, dia benar-benar mengeluarkan semua yin qi ekstrim di dalam tubuhnya. Mata Korps Venerable itu menyempit. Jelas, dia tidak menyangka akan sangat mudah bagi Ye Yuan untuk menghadapi yin qi yang ekstrim ini. Memberiku kesempatan keberuntungan, kamu, pemuda ini, benar-benar terlalu kurang ajar, kata zombie terhormat. Ye Yuan hanyalah kultivasi alam tanpa batas tetapi mengatakan bahwa dia ingin memberi hadiah kepada zombie tier 8 yang terhormat kesempatan beruntung. Ini terdengar agak lucu, tidak peduli bagaimana seseorang mendengarkan. Ye Yuan hanya tersenyum dan benar-benar mengeluarkan sejumlah besar kristal esensi bumi lagi, dan mulai memperkuat formasi arai dari sebelumnya. Tak lama kemudian, di dalam gua ini sudah tertutup seluruhnya oleh formasi arai. Kamu benar-benar memblokir aliran yin qi ekstrim di dalam gua yin ini, meningkatkan konsentrasi yin qi ekstrim di dalam gua ini beberapa kali, kata zombie terhormat dengan kaget. Formasi arai ini sebenarnya secara langsung memblokir aliran yin qi melalui penguatan Ye Yuan, mengumpulkan semua yin qi ekstrim di dalam gua ini. Jika zombie terhormat dikultivasikan di sini, bisa dikatakan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Bahkan jika dia memiliki wajah zombie, ekspresinya saat ini juga sangat menarik. Hanya beberapa trik kecil, anggap saja sebagai memberi plum sebagai imbalan buah persik. Formasi arai ini kira-kira dapat dipertahankan selama 1 tahun plus. Dalam periode waktu ini, Anda baru saja berkultivasi dengan baik, Ye Yuan berkata dengan dingin. Awalnya, formasi arai yang disiapkan Ye Yuan hanyalah formasi arai sementara dan akan menghilang dengan sangat cepat. Tapi setelah melalui penguatan, kekuatan formasi arai ini tidak hanya mendapatkan peningkatan yang luar biasa, durasinya juga diperpanjang. Dengan cara ini, nilai gua yin ini akan jauh lebih besar. Zombie Venerable yang berkultivasi di sini benar-benar akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Hanya 1 tahun lebih ini juga cukup untuk membiarkan kultivasinya menyingkirkan spesies yang sama dengan selisih yang besar. Pada saat ini, terobosan Cai Yue juga sudah berakhir. Awalnya, Cai Yue adalah puncak puzzles tingkat ketiga. Meminjam kekuatan yin qi ini, dia benar-benar melonjak menembus kemacetan puzzles tingkat keempat, menerobos ke realem puzzles tahap tengah. Ini benar-benar lompatan besar bagi Cai Yue. Rintangan ini, jika Cai Yue berkultivasi secara normal, tanpa 10 atau 8 tahun, sangat sulit untuk ditembus. Tapi sekarang, hanya dalam waktu singkat, dia melewati panggung kecil. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Cai Yue merasa bahwa fisik meridian terminal yin surgawinya begitu luar biasa. Dia datang di depan Ye Yuan dan membungkuk secara formal saat dia berkata, Tuan Muda Ye, hidup orang rendahan ini akan menjadi milikmu di masa depan, bekerja keras seperti budak semuanya tergantung pada instruksi Anda. Sejak memicu fisik meridian terminal yin surgawi, ketakutan akan kematian seperti belatung bernanah di dalam tulang, itu mengganggunya setiap hari. Sekarang, dia akhirnya benar-benar menghilangkan siksaan semacam ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Kakak cantik, jika kamu bekerja keras seperti budak untukku, berapa banyak pria di bawah langit yang akan memburuku? Cai Yue seperti gadis muda saat ini. Mendengar kata-kata ini,
Dia benar-benar tersipu dan berkata, "Tuan muda, jangan mengolok-olok yang rendahan ini." "Tidak mengolok-olokmu? Kamu tidak melihat ketika aku menggendongmu, ekspresi seperti apa yang dilihat orang lain padaku," kata Ye Yuan sambil tersenyum. Cai Yue berkata dengan wajah penuh keluhan, "Terus kenapa, Tuan muda bahkan tidak akan menatap mata orang rendahan ini, yang rendahan ini tahu bahwa dia sudah tidak suci dan tidak cukup baik untuk Tuan muda. Tetapi jika Tuan muda membutuhkan seseorang untuk menunggu Anda hanya perlu mengatakan sepatah kata saja." Cai Yue saat ini bisa dikatakan dipenuhi dengan perasaan asmara. Pola pikirnya sudah sangat berbeda dari saat dia baru mengenal Ye Yuan. Kata-kata ini bukanlah kata-kata menggoda, tetapi kata-kata dari lubuk hatinya. Hanya saja Ye Yuan saat ini tidak memiliki suasana hati yang santai dan riang. "Kakak tidak perlu memperlakukanku seperti orang asing. Sudah larut, sebaiknya kita cepat kembali," kata Ye Yuan. Boneyard ini penuh dengan bahaya, meninggalkan untuk waktu yang lama. Ye Yuan juga mengkhawatirkan sisanya. Zombie yang mulia itu mengirim Ye Yuan pergi dengan matanya tetapi tidak banyak bicara, langsung masuk ke dalam formasi arai dan mulai berkultivasi. Kembali ke tempat semua orang beristirahat, Ye Yuan merasakan bahwa suasananya kurang tepat. Melihat ke atas, sebenarnya ada beberapa orang yang hilang. Ketika Wu Xiyuan melihat Ye Yuan, dia buru-buru pergi untuk menyapa, dan berkata dengan tatapan tidak senang, "Tuan muda, Wei Cheng itu tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia menjadi tidak sabar karena menunggu dan benar-benar membawa orang-orang dari Sky Mist dan Tanah Suci lainnya pergi, dan mereka menuju ke kedalaman. Dia bahkan mengatakan bahwa Tuan muda sengaja membingungkan hal-hal, menunda perjalanan semua orang karena seorang wanita." Wajah Wu Xiyuan penuh kemarahan, jelas, perutnya penuh dengan kemarahan yang terpendam karena baru saja berdebat dengan Wei Cheng. Ekspresi Ye Yuan sedikit menurun, dan dia bertanya, "Kemana tujuan mereka?" Wu Xiyuan menunjuk ke suatu arah dan berkata, "Di sana ada dua jalan bercabang." Wei Cheng membawa orang dan memasuki koridor di sebelah kiri. Ye Yuan mengikuti arah Wu Xiyuan dan menoleh, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa untuk sementara waktu. Sejak dia memasuki Boneyard, dia selalu maju mengikuti arah arai besar penyegelan Vian kuno yang tak tertandingi. Tapi arah yang dilalui Wei Cheng kebetulan berlawanan dengan barisan besar. Apa yang akan mereka temui, Ye Yuan juga tidak berani menjamin. Lagi pula, Boneyard ini sangat aneh, setiap bahaya yang muncul sangat normal. Benar-benar tidak takut pada lawan yang seperti dewa, hanya takut pada rekan satu tim yang seperti babi. Saat itu, Seng Jun tiba-tiba maju dan berkata kepada Ye Yuan, "Saudara Ye, Wei Cheng membawa pergi cukup banyak orang. Saya juga mendesak dengan getir untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Di tempat seperti ini, sebaiknya kekuatan kita tidak tersebar. Menurut pendapat saya, mari kita kejar mereka." Ye Yuan merenung sejenak dan merasa bahwa apa yang dikatakan Seng Jun juga masuk akal. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah kalau begitu, semua orang mempercepat langkah kalian, kami akan menyusul secepat mungkin." Sekelompok orang mengikuti jejak kaki Wei Cheng, secara bertahap masuk jauh ke dalam. "Tuan muda, di sepanjang jalan, zombie tampaknya semakin berkurang." Ye Yuan menemukan situasi aneh semacam ini juga dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Sepertinya akan ada keberadaan yang kuat di depan. Bahkan para zombie ini juga cukup waspada. Kalau tidak mungkin jumlah zombie ini menjadi semakin kecil." Ekspresi Seng Jun berubah, dan dia berkata, "Bukankah itu berarti bahwa Wei Cheng mereka semua bisa menghadapi bahaya kapan saja?" Ye Yuan menganggukkan kepalanya tetapi tidak banyak bicara. Sekarang sampai pada ini, keluhan lagi juga tidak membantu situasi. Dia menginstruksikan semua orang untuk mempercepat langkah mereka dan terus mengejar ke kedalaman. Hampir tidak bepergian untuk jangka waktu tertentu, semua orang menemukan bahwa di sekitarnya sudah benar-benar kosong dari sosok zombie. Seluruh koridor kosong dan sunyi di dalam, sunyi senyap, malah membuat orang merasa agak tidak nyaman. Tepat saat mereka sedang berjalan, seseorang tiba-tiba berteriak, "Cepat lihat, sepertinya ada orang di sana." Di depan, memang ada orang yang pingsan di tanah. Semua orang berjalan mendekat untuk melihatnya. Orang itu mengenakan pakaian tanah suci Sky Mist dengan tepat. Itu adalah seniman bela diri alam pencerahan surga. Ye Yuan masih memiliki kesan tentang orang ini, tapi dia sudah mati saat ini. Ye Yuan maju untuk menyelidiki sedikit. Orang ini sudah lebih mati daripada mati. Ada luka-luka di sekujur tubuhnya, keadaan kematiannya sangat menyedihkan, hampir dipotong-potong oleh seseorang dengan pedang. Tidak ada lagi titik utuh di tubuhnya.
Ekspresi Seng Jun berubah saat dia melihat situasinya dan berkata, mungkinkah masih ada orang lain di bawah tanah di sini? Melihat luka di tubuhnya, itu pasti disebabkan oleh pisau dan pedang. Zombie itu seharusnya tidak tahu cara menggunakan pisau dan pedang, kan? Bab 835, dalam perjalanan, mereka menemukan cukup banyak mayat. Mereka semua dipotong-potong oleh serangan pedang dan kemudian mati. Itu pasti dilakukan oleh orang, bukan zombie. Tanpa diragukan lagi, kelompok orang Wei Cheng menghadapi bahaya. Semuanya, waspadalah, Ye Yuan menginstruksikan. Wei Cheng membawa pergi 3 seniman bela diri Tanah Suci. Kekuatan mereka tidak lemah, tapi masih banyak orang yang terbunuh. Jelas, bahaya yang mereka hadapi juga tidak biasa. Semua orang tidak berani mengabaikannya ketika mereka mendengar itu, dengan penuh perhatian dan tetap waspada. Saudara Ye, sepertinya ada orang yang bertarung di depan. Mungkinkah mereka semua adalah Wei Cheng? Seng Jun tiba-tiba berkata. Ye Yuan juga mendengar suara pertempuran di depan. Menganggukkan kepalanya, dia berkata, sangat mungkin, ayo cepat. Sekelompok orang mempercepat langkah mereka dan berjalan mengikuti suara pertempuran. Tidak bepergian terlalu jauh, mereka memang melihat profil Wei Cheng mereka semua. Mereka saat ini tenggelam dalam pertempuran yang sulit. Dan yang mereka lawan sebenarnya adalah sekelompok besar prajurit kerangka. Semua prajurit kerangka memegang pedang panjang di tangan mereka dan benar-benar seperti tentara. Kekuatan prajurit kerangka ini sangat tangguh. Tidak ada kekurangan beberapa dengan kekuatan tier 8 di antara mereka. Selain itu, jumlah mereka sangat besar, dan mereka sudah mengepung Wei Cheng selama ini. Kehilangan ketiga Tanah Suci ini sangat tragis. Jika Ye Yuan mereka semua masih belum sampai tepat waktu, mereka mungkin akan musnah seluruhnya. Pergi, Ye Yuan tidak ragu sedikit pun, segera mengeluarkan perintah. Lusinan seniman bela diri bergegas maju dan terjerat dalam pertempuran dengan prajurit kerangka itu. Wei Cheng berlumuran darah saat ini, dia sudah menderita banyak luka di tubuhnya. Meskipun dia memegang artefak suci tingkat rendah di tangannya, pertahanan kerangka ini terlalu tangguh. Meskipun dia membunuh beberapa kerangka, masih ada lebih banyak lagi kerangka yang mengelilinginya. Dia sudah membunuh sampai tangannya lemah. Mungkinkah aku akan mati di sini? Jika saya tahu sebelumnya, saya tidak akan bertindak sendiri. Jika saya mengikuti Ye Yuan, situasi seperti ini mungkin tidak akan terjadi. Bukan, Wei Cheng sudah kehilangan semua harapan di hatinya. Dia luar biasa menyesal di dalam hatinya sekarang. Meskipun tidak mau mengakuinya, kemampuan Ye Yuan dalam semua aspek jauh lebih kuat darinya. Pemimpin kelompok orang ini tidak diragukan lagi adalah Ye Yuan yang paling cocok. Tapi ketika dia melihat Ye Yuan menjadi pusat perhatian di mana-mana, dia tidak bisa merasa nyaman di hatinya bagaimanapun juga. Oleh karena itu, dia menghasut 2 Tanah Suci lainnya untuk meninggalkan kekuatan utama bersama. Dia tidak berpikir bahwa semakin banyak mereka berjalan, semakin sedikit zombie yang didapat. Pada akhirnya, banyak dari prajurit kerangka ini benar-benar berlari keluar sekaligus, mengepung mereka ke segala arah. Mereka tidak dapat melarikan diri bahkan jika mereka ingin melarikan diri. Meskipun sangat tidak mau tunduk pada Ye Yuan, di saat-saat terakhir hidupnya, dia benar-benar menganggap bahwa Ye Yuan akan mampu menghadapi situasi seperti ini. Seorang prajurit kerangka di depan Wei Cheng sebenarnya langsung hancur menjadi debu. Segera, prajurit kerangka di sekitarnya semua jatuh satu persatu. Mata Wei Cheng yang semula mati dan abu-abu memancarkan kemegahan lagi. Sosok yang mirip dengan dewa yang diturunkan membuatnya melihat harapan baru. Tapi ketika dia melihat sosok itu dengan jelas, dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Ye Yuan, dia benar-benar datang untuk menyelamatkanku. Pada saat ini, Wei Cheng merasakan ironi yang luar biasa. Dia mempersulit Ye Yuan dalam semua aspek dan bahkan pergi dengan 3 seniman bela diri Tanah Suci lainnya. Tapi di saat terakhir, orang yang menyelamatkannya adalah Ye Yuan. Ye Yuan tidak memperhatikannya dan segera bergegas ke area lain. Dengan pertukaran pukulan ini, ekspresi Ye Yuan juga sedikit berubah. Kerangka ini sama sekali tidak bertahan sama sekali, mereka hanya menyerang secara membabi buta. Kekuatan kerangka-kerangka mereka sebenarnya lebih tangguh daripada artefak tingkat tinggi. Kerangka tingkat 8 itu, tubuh mereka bahkan sebanding dengan artefak suci tingkat rendah, sulit bagi bilah dan pedang biasa untuk menyebabkan kerusakan pada mereka sama sekali. Artefak suci tingkat rendah sangat langka di Tanah Suci peringkat 9, di antara para seniman bela diri yang hadir. Hanya 7 tuan muda Tanah Suci dan sejumlah kecil tetua alam tanpa fase yang memiliki artefak suci tingkat rendah. Mereka sama sekali tidak dapat menyebabkan kerusakan nyata pada kerangka. Kekuatan kelompok orang Wei Cheng tidak lemah.
tidak heran jika mereka akan jatuh ke dalam pertempuran sengit. Black Queen, keluar, Ye Yuan meraung. Black Queen mengeluarkan raungan. Black Queen meraung dan langsung menginjak kerangka dengan kaki. Black Queen sudah hampir berubah menjadi naga, kekuatan tubuh berdagingnya sudah tidak jauh berbeda dengan naga sejati. Itu sebenarnya lebih kuat dari kerangka ini. Black Queen, kamu pergi dan tangani kerangka tier 8 itu, perintah Ye Yuan. Black Queen menerima perintah dan menyerbu ke arah kelompok kerangka seperti kereta perang, jatuh ke dalam pertempuran dengan kerangka tier 8 itu. Black Queen layak memiliki garis keturunan naga sejati. Kekuatan tempurnya sangat tangguh hingga membuat bulu kuduk berdiri. Cakar besarnya bahkan sebanding dengan artefak suci, di bawah serangan cakar tunggal, bahkan kerangka tier 8 itu hancur. Di antara semua seniman bela diri, satu-satunya yang bisa mengimbangi kecepatan Black Queen membunuh musuh adalah Ye Yuan. Kerangka tier 7 itu sama sekali tidak bisa menerima satu pukulan pun di bawah kepalan tangan Ye Yuan. Ye Yuan pernah mematahkan pedang Nalan Hong dengan satu pukulan, bisa dilihat seberapa kuat tubuhnya yang berdaging. Selanjutnya, Ye Yuan mengintegrasikan tulang naga purba ke lengannya dan menjalani penyempurnaan setiap hari. Tinjunya adalah tempat paling kuat di seluruh tubuhnya, seperti berlian pemotong kaca. Bahkan jika tulang kerangka ini lebih kuat, juga tidak mungkin lebih kuat dari tulang naga purba. Dengan tambahan dua orang ini, terjadi perubahan situasi pertempuran dengan sangat cepat. Prajurit kerangka di sekitar 3 seniman bela diri Tanah Suci tersapu bersih dengan sangat cepat. Direnggut dari cengkeraman maut, ketiga seniman bela diri Tanah Suci meledak dengan sorak-sorai. Tapi saat ini, korban dari 3 seniman bela diri Tanah Suci sudah lebih dari setengahnya, bisa dikatakan kerugian besar. Saat semua orang bersorak, sesosok tubuh terbang tiba-tiba, menabrak dinding gua dengan keras. Seng Jun menunjuk Wei Cheng dan meraung dengan amarah yang tak terkendali. Begitu banyak seniman bela diri yang mati karena kamu cemburu pada seseorang yang lebih mampu darimu, apakah kamu senang sekarang? Lingkungan menjadi tenang sekaligus, sorakan mereda juga, hanya mendengar omelan marah Seng Jun. Kamu, orang bodoh ini, menganggap dirimu sempurna, sebagai tuan muda, Anda menempatkan bawahan Anda sendiri dalam situasi berbahaya. Apa niatmu? Anda lihat sendiri. Karena harga diri Anda yang menggelikan itu, mereka hampir mati karena Anda, dan Kingston juga mati karena kamu. Jika Anda bisa keluar, bagaimana Anda berencana memberikan penjelasan ke Tanah Suci Sky Mist? Boneyard ini sangat berbahaya, namun Anda memperlakukannya seperti permainan anak-anak, benar-benar mencari kematian. Tidak jauh dari situ, mayat Kingston secara mengejutkan ada di sana. Dia benar-benar dibacok sampai mati oleh serangan pedang oleh tentara kerangka. Tuan muda Tanah Suci Sky Mist benar-benar mati dengan menyedihkan di sini. Wei Cheng melirik, hanya untuk melihat masing-masing dari 3 seniman bela diri Tanah Suci penuh luka, wajah mereka tampak kuyu. Dan semua ini berkat dia, Wei Cheng menemukan bahwa 3 seniman bela diri Tanah Suci semua menatapnya dengan tatapan tajam, terutama seniman bela diri Sky Mist Tanah Suci yang berharap bisa segera datang dan membunuhnya. Bahkan seniman bela diri Tanah Suci Cloud Watchtower sangat kecewa pada Wei Cheng. Setelah kecelakaan ini, mereka akhirnya mengetahui pentingnya Ye Yuan. Situasi yang tidak dapat mereka atasi dapat Ye Yuan selesaikan saat dia datang. Kerangka ini sangat kuat, tetapi bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun di depan Ye Yuan. Ini adalah perbedaan total dalam kekuatan. Maaf, Wei Cheng tersedak. Bab 836, maaf, hehe. Bisakah permintaan maaf menghidupkan kembali bawahanmu? Bisakah permintaan maaf mengobati luka di tubuh mereka? Kamu benar-benar idiot yang tidak bisa ditebus. Ketegangan Seng Jun dengan Wei Cheng sudah mencapai batasnya. Kali ini, dia akhirnya meledak. Dan kali ini, Wei Cheng akhirnya meneteskan air mata penyesalan. Baiklah, jangan memarahinya lagi. Lebih baik bangkitkan semangat Anda. Ini belum selesai. Sepertinya kita telah memprovokasi orang yang luar biasa kali ini. Ye Yuan tiba-tiba berkata dengan ekspresi muram. Wajah semua orang berubah. Semua tidak yakin apa artinya. Semua kerangka jelas dihabisi. Bahaya apa yang masih ada? Semua orang melihat ke arah Ye Yuan tetapi menemukan bahwa Ye Yuan saat ini sedang melihat ke pintu masuk lorong. Saat semua orang melihat, mereka tidak bisa menahan diri untuk merasa sangat khawatir. Kerangka tambahan ada di sana karena entah kapan. Hanya satu kerangka itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Itu hanya duduk diam di pintu masuk gua. Di bawah tangannya, itu menekan pedang panjang. Tuan, Anda harus berhati-hati, kekuatannya tak terduga. Black Queen mungkin sama sekali bukan tandingannya juga. Black Queen tiba-tiba berbicara. Kata-kata Black Queen memberi kejutan besar bagi semua orang.
Dia adalah ras naga tier 8 lingkaran besar, tetapi dia benar-benar mengakui dirinya sendiri bahwa dia bukan tandingan kerangka ini. Maka bukankah kekuatan kerangka ini harus mencapai tier 9? Ye Yuan sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata kepada semua orang, "Semuanya, mundur dari gua ini, berbalik, cepatlah." Ekspresi Seng Jun berubah, dan dia berkata, "Saudara Ye, tenang, aku akan menyusul," kata Ye Yuan dengan dingin. Tatapan Seng Jun menunjukkan ekspresi yang rumit, dan dia berkata, "Hati-hati, Saudara Ye, ayo pergi." Lusinan seniman bela diri mundur dari gua ini dengan sangat cepat di bawah pimpinan Seng Jun. Di gua yang kosong, hanya ada Ye Yuan, Black Queen, dan kerangka di seberangnya yang tersisa. Di tubuh Hemu, ada aura Fast Heaven Stele, mulut kerangka itu bergetar dan benar-benar membuka mulutnya untuk berbicara. Saat itu mulai berbicara, itu mengejutkan Ye Yuan. Fast Heaven Stele diserap olehnya ke dalam tubuhnya, orang biasa tidak bisa mendeteksinya sama sekali, tapi kerangka itu benar-benar mengungkap kebenaran dengan satu komentar. Sepertinya kerangka ini tidak bergerak sepanjang waktu mungkin karena Fast Heaven Stele. Kalau tidak, jika dia mengayunkan pedang ke bawah, kemungkinan besar tidak ada yang bisa menahannya. Senior mengenali Fast Heaven Stele, Ye Yuan tidak menyangkalnya tetapi malah menjawab dengan sebuah pertanyaan. "Tentu saja, aku tahu itu. Mantan pemilik Fast Heaven Stele adalah salah satu pemimpin umat manusia," kerangka itu berkata perlahan. "Mantan pemilik, bisakah senior berbicara tentang senior Fang Tian?" Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu. Tapi kerangka itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Fang Tian, sepertinya Fast Heaven Stele telah mengubah beberapa generasi pemiliknya. Entah sudah berapa lama aku terlelap di sini, tapi karena kamu mendapatkan Fast Heaven Stele, sepertinya waktu untuk malapetaka besar alam ilahi telah tiba lagi." Ekspresi Ye Yuan menjadi khawatir. Sepertinya era kerangka ini sebelum kematiannya bahkan lebih jauh dari yang dia bayangkan. Lebih jauh lagi, mendengar arti dari kata-kata kerangka itu, sepertinya itu semua firasat buruk begitu Fast Heaven Stele muncul. Mengingat pengalaman Fang Tian yang disebutkan Long Teng sebelumnya, sepertinya memang begitu. Fin God surgawi apapun yang terdengar seperti keberadaan yang sangat kuat ketika seseorang mendengarnya. Jika bukan karena Fang Tian, kemungkinan besar, situasi alam ilahi saat ini pasti tidak akan seperti ini. Sekarang setelah 50.000 tahun berlalu, mungkinkah ini menjadi putaran samsara lagi? Namun Long Teng tidak menjelaskan secara detail mengenai pertempuran hebat yang menghancurkan bumi 50.000 tahun yang lalu itu dan tidak mengungkapkan lebih banyak hal. Keadaan khusus, Ye Yuan juga tidak tahu. Kecuali, arus bawah tampaknya mengalir di alam ilahi saat ini. Mungkinkah, terkait dengan bencana besar yang dibicarakan kerangka itu? Senior, malapetaka besar seperti apa yang akan dihadapi alam ilahi? Mungkinkah itu terkait sampai batas tertentu dengan arai besar penyegelan Vian kuno yang tak tertandingi ini? Menurut apa yang diketahui Junior, arai besar penyegel Vian kuno yang tak tertandingi ini juga merupakan formasi arai yang sangat tangguh di era kunomor. Keberadaan seperti apa yang ditekan oleh Boneyard ini, Ye Yuan dipenuhi dengan keraguan. Karena kamu mengenali arai besar penyegel Vian kuno yang tak tertandingi ini, mengapa kamu masih membawa begitu banyak orang ke dalam? Saat ini, Grand Array telah dilonggarkan. Benda itu akan mempercepat pembukaan segel setelah mendapatkan begitu banyak umpan darah, kata kerangka itu. Ekspresi Ye Yuan berubah saat mendengar itu. Dia secara singkat menceritakan peristiwa yang terjadi dalam periode waktu ini. Kerangka itu terdiam setelah mendengarnya. Dia hanya membuka mulutnya setelah beberapa waktu dan berkata, "Kamu mengalami masalah, hanya saja kekuatanmu terlalu buruk, masuk juga tidak ada bedanya. Baru saja, jika bukan karena merasakan tato Fast Heaven, kalian semua sudah mati." Kata-kata kerangka itu sangat tenang. Seolah berbicara tentang sesuatu yang tidak layak untuk disebutkan. Black Queen lingkaran besar tier 8 ini, dia sama sekali tidak memikirkannya. Ye Yuan tidak meragukan kata-kata kerangka ini sedikitpun. Orang ini tentunya merupakan powerhouse yang tiada taranya selama masa hidupnya. Bahkan jika dia hanya tersisa kerangka sekarang, perasaan yang dia berikan padanya juga sangat berbahaya. Kecuali, dipandang rendah oleh kerangka, Ye Yuan juga tidak berdaya. Meskipun Ye Yuan sudah berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatannya, itu masih belum cukup untuk dilihat. Menghadapi powerhouse kelas kuno semacam ini, bahkan jika puluhan ribu tahun yang tak terhitung telah berlalu, dia bukanlah tandingannya. Bawa mereka pergi, Vingod ini akan segera terwujud, kalian semua tidak bisa menghentikannya. Apa yang semua pembangkit tenaga dewa alam itu lakukan, untuk benar-benar membiarkan kalian, bayi-bayi ini, mati, kerangka itu berkata dengan tidak senang.
Ye Yuan terdiam lagi ketika dia mendengar itu dan berkata sambil menghela nafas, "Senior, Divine Dao dari alam ilahi telah menyusut menjadi nol selama lebih dari 100.000 tahun. Sejak saat itu, tidak ada lagi pembangkit tenaga alam dewa." "Apa? Divine Dao menyusut menjadi nol?" Mendengar berita ini, kerangka itu akhirnya kehilangan ketenangan. Hanya setelah waktu yang lama, kerangka itu menghela nafas dan berkata, "Saya hanya sisa jiwa sekarang, sama sekali tidak dapat merasakan Dao surgawi. Mungkinkah alam ilahi telah memasuki zaman hukum yang menurun? Lupakan saja, aku sudah mati entah berapa tahun dan tidak peduli dengan masalah setelah kematianku juga. Saya hanya bisa memberikan sedikit kekuatan terakhir." Ye Yuan sedikit terkejut di dalam hatinya. Di antara baris-baris kata-kata kerangka ini, semuanya mengungkapkan kekuatan dewa iblis yang ditekan tempat ini. Begitu keberadaan seperti ini pecah, siapa yang tahu malapetaka macam apa yang harus diderita alam ilahi. "Senior, apakah tidak ada cara sama sekali?" Ye Yuan berkata tanpa pasrah. Saat itu, orang yang menyegel Fiend God dengan arai besar penyegelan Fiend kuno yang tak tertandingi ini adalah pemilik Fast Heaven Stele. Dia adalah salah satu pemimpin umat manusia, dan bahkan dia tidak mampu membunuh Fiend God ini. Anda bisa membayangkan kekuatannya. Meskipun Anda memperoleh Fast Heaven Stele, kekuatan Anda terlalu lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk berurusan dengan Fiend God sama sekali. Lebih jauh lagi, Anda mengatakan bahwa seseorang dengan sengaja melemahkan arai besar penyegel Fiend kuno yang tak tertandingi. Kemungkinan besar, dia akan bisa keluar tidak lama lagi, kata kerangka itu. Betapa kuatnya pemilik Fast Heaven Stele yang dibicarakan kerangka itu, Ye Yuan tidak bisa membayangkannya, tapi dia yakin bahwa sebagai pemimpin umat manusia pada saat itu, kekuatan pemilik Fast Heaven Stele pasti luar biasa hebatnya. Bahkan dia tidak punya cara untuk membunuh Fiend God, bisa dilihat betapa kuatnya orang ini. Ye Yuan merenung sejenak dan berkata, "Menurut apa yang senior katakan, dewa iblis ini telah disegel selama beberapa puluh ribu tahun. Sepertinya, kekuatannya saat ini hanyalah sebagian kecil saja. Jika berbicara tentang membunuh Fiend God, bukankah sekarang menjadi kesempatan terbaik?" Kerangka itu terdiam beberapa saat dan berkata, "Junior, kamu sangat bertanggung jawab, tapi tidak mungkin kau lawannya. Anda memiliki Fast Heaven Stele di tangan, sebaiknya kultivasikan secepat mungkin. Dengan begitu, mungkin masih ada secerca peluang untuk membunuh dewa iblis itu." Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dengan keras kepala dan berkata, "Junior, ingin mencobanya." Bab 837, tiba-tiba, seluruh dunia mulai bergetar. Ekspresi Ye Yuan berubah. Getaran ini jelas datang dari arah arai besar penyegelan Fiend kuno yang tak tertandingi. "Apakah sudah dimulai? Sepertinya aku sudah mencapai waktu untuk pergi juga, Junior. Urusan masa depan akan dipercayakan padamu, pada Anda." Saya melihat bayangan pemilik Fast Heaven Stele. "Hati-hati," kerangka itu mengucapkan kalimat ini, lalu berbalik dan pergi. Ekspresi Ye Yuan agak gelap, dan dia berbalik dan pergi juga. Melihat Ye Yuan keluar dengan selamat, semua orang menghela nafas lega juga. "Saudara Ye, sungguh luar biasa, kamu baik-baik saja, tidak tahu apa yang terjadi di bawah tanah, hingga benar-benar membuat bumi bergetar. Selain itu, zombie ini benar-benar membanjiri bawah tanah seperti air pasang," kata Seng Jun dengan agak cemas. Ekspresi Ye Yuan sangat serius saat dia berkata, "Dewa iblis ditekan di bawah tanah di sini, yang kekuatannya luar biasa. Zombie-zombie ini mungkin diciptakan oleh orang-orang dengan maksud menyerang barisan besar. Sekarang, arai besar ini mengalami dampak yang luar biasa. Dewa iblis akan segera membebaskan diri." Dewa iblis, di dunia ini, mungkinkah ada ras iblis? Tidak mungkin kan, untuk menyatakan sebagai dewa iblis. Bukankah itu keberadaan seperti alam dewa? Apa Anda sedang bercanda? Begitu keberadaan seperti itu muncul, siapa di alam ilahi ini yang bisa menjadi tandingannya? Kita sebaiknya bergegas dan pergi. Kata-kata Ye Yuan menyebabkan kepanikan besar di antara 7 seniman bela diri Tanah Suci. Banyak seniman bela diri sudah tidak bisa menahan diri, ingin meninggalkan Boneyard ini. Alam dewa, ini adalah alam yang membuat semua seniman bela diri mendambakan. Itu juga merupakan ranah yang ditakuti oleh semua seniman bela diri. Menghadapi pembangkit tenaga alam dewa, tidak semua orang memiliki keberanian seperti ini. Untuk seniman bela diri di zaman hukum yang menurun, alam dewa setara dengan tak terkalahkan. Semuanya, dewa iblis ini disegel selama beberapa puluh ribu tahun oleh Grand Arai, kehilangan kekuatannya sangat besar, dan ini adalah kesempatan bagus bagi kita untuk membunuhnya. Begitu dewa iblis membebaskan diri, ketika dia memulihkan kekuatannya, alam ilahi pasti akan jatuh ke dalam jurang penderitaan.
saya meminta semua orang untuk membantu Ye ini dan melenyapkan iblis ini. Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata kepada semua orang. Kedua kaki Wei Cheng gemetar. Tiba-tiba, dia membentak, Ye Yuan, kamu sudah tahu bahwa ada dewa iblis yang ada di bawah tanah di sini sejak lama. Setelah pecah, tanah suci Crimson Afterglow Anda akan menjadi yang pertama menanggung beban. Jadi Anda ingin menyeret kami, 6 keluarga lainnya, semuanya ke dalam air. Bukankah begitu? Haha, kamu bahkan berpura-pura terlihat mulia, mengatakan bahwa itu untuk pertimbangan 7 tanah suci. Kamu, orang ini, adalah orang munafik yang berpura-pura sebagai orang yang bermoral tinggi. Mendengar bahwa Dewa Iblis akan segera membebaskan diri, Wei Cheng sangat ketakutan di dalam hatinya. Dalam keadaan seperti ini, dia biasanya menyalahkan Ye Yuan. Hanya saja, kata-katanya memang semakin memperburuk rasa takut di hati setiap orang. Tatapan mereka saat melihat Ye Yuan menjadi agak tidak ramah. Hanya karena Black Queen hadir, mereka mempertahankan sikap terakhir. Di bawah situasi tanpa harapan seperti ini, itu bisa mencerminkan hati orang-orang. Ye Yuan berkata dengan senyum dingin, dengan pandanganmu, kamu hanya bisa melihat wilayah White Valiant kecil. Setelah Dewa Iblis pecah, siapa di seluruh alam ilahi yang dapat menahan langkahnya? Wajah semua orang berubah, semua merasakan tekanan yang datang dari depan. Dewa Iblis muncul, alam ilahi pasti akan bergejolak, dan yang pertama menanggung beban adalah wilayah putih Valiant. Semuanya, jangan dengarkan dia berdalih, Anda tidak akan mengatakan sekarang bahwa Anda datang ke bawah tanah demi kebenaran umat manusia. Bukan, aku tidak peduli, bagaimanapun juga, aku akan pergi. Itu adalah Dewa Iblis, siapa di antara kalian yang ingin mencari kematian, pergilah sendiri. Selesai berbicara, dia membawa seniman bela diri Cloud Watchtower yang tersisa dan langsung pergi. Hua Suji tampak berjuang dan juga datang ke depan Ye Yuan dan berkata, Saudara Ye, Dewa Iblis tidak bisa dilawan, agaknya, eksistensi seperti dia tidak akan menyukai tanah suci peringkat 9 kecil seperti kita juga, selamat tinggal. Selesai berbicara, dia berbalik dan berkata kepada seniman bela diri tanah suci bulu api, ayo pergi. Ye Yuan tidak menghentikan kepergian Hua Suji, tetapi berkata kepada Seng Jun, kakak Seng, kamu. Seng Jun juga terlihat dilema dan malah membalas dengan pertanyaan, Saudara Ye, bahkan jika kekuatan Dewa Iblis terkuras hingga batasnya oleh arai besar, dia kemungkinan bukan yang bisa kita lawan juga. Saya bertanya-tanya seberapa besar kepercayaan yang dimiliki Saudara Ye. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, tidak terlalu percaya diri. Seng Jun tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa Ye Yuan begitu tegas. Dia kurang lebih memiliki kepercayaan diri. Tapi melihatnya sekarang, Ye Yuan benar-benar main-main. Saudara Ye, bukankah sama saja mencari kematian jika seperti ini? Apakah itu layak? Seng Jun bertanya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak ada yang layak atau tidak layak, hanya mau atau tidak mau. Aku, Ye Yuan, ingin melakukannya, jadi aku akan melakukannya, sesederhana itu. Seng Jun tertegun lagi. Jika Ye Yuan berbicara tentang beberapa prinsip besar dengannya, dia pasti akan berbalik dan pergi. Tapi kata-kata Ye Yuan membuat hatinya tersentak. Pria sejati hanya mencari kesadaran yang jelas saat melakukan sesuatu, siapa yang peduli dengan reputasinya sebelum dan sesudah kematiannya. Bagus, Saudara Ye, aku, Seng Jun, akan menemanimu menjadi gila hari ini. Seng Jun berbalik lagi dan berkata kepada seniman bela diri Tanah Suci Pelangi Melonjak, meskipun aku Tuan Muda Tanah Suci Pelangi Melonjak, masalah hari ini, aku tidak akan memaksa kalian, siapapun yang mau tinggal, saya, Seng Jun, menyambut dengan hormat, siapapun yang mau pergi, saya juga tidak akan menghalangi jalan. Sebenarnya, Ye Yuan tidak memiliki harapan apapun terhadap orang-orang ini tetapi tidak menyangka bahwa Seng Jun benar-benar memilih untuk tetap tinggal. Ye Yuan juga memiliki sikap seperti ini terhadap Tanah Suci Crimson Afterglow. Pada akhirnya, seniman bela diri Crimson Afterglow Tanah Suci sebenarnya semua memilih untuk tetap tinggal. Tapi 3 Tanah Suci lainnya, hanya beberapa orang yang tetap tinggal. Jumlah orang yang tertinggal pada akhirnya hanya 20 orang, di antara mereka, lebih dari setengahnya bahkan adalah seniman bela diri Tanah Suci Crimson Afterglow. Namun angka ini sudah jauh melampaui ekspektasi Ye Yuan. Dengan kepemimpinan Seng Jun, sesepuh alam tanpa fase bahkan tetap tinggal di Tanah Suci Pelangi Melonjak. Kakak Cai Yue, bukankah kamu juga akan pergi? Anda mengalami kesulitan sebelum berhasil menyembuhkan fisik meridian terminal yin surgawi Anda. Jika Anda mengalami kecelakaan di sini, bukankah itu salah Ye Yuan? Dari awal hingga akhir,
Cai Yue berdiri di belakang Ye Yuan, tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan juga tidak bergerak sebelumnya. Hanya ketika dia mendengar Ye Yuan bertanya, Cai Yue tersenyum dan berkata, orang rendahan ini berkata sebelumnya, di masa depan, hidup ini adalah milikmu. Selain itu, sejujurnya, Tuan Muda Ye saat ini benar-benar memesona orang rendahan ini sampai mati. Mata Cai Yue penuh kekaguman. Tatapannya menatap Ye Yuan seperti menatap kekasihnya. Ye Yuan berkata dengan senyum linglung, hidupmu adalah milikmu sendiri, tidak ada hubungannya denganku. Ini benar-benar sangat berbahaya kali ini. Saya tidak punya jaminan sama sekali, kakak perempuan lebih baik pergi. Cai Yue hanya tersenyum tapi tidak berniat untuk bergerak. Ye Yuan tidak berdaya dan tidak bisa mendesak lagi. Getaran di bawah tanah menjadi lebih ganas. Di lorong bawah tanah, gumpalan ki hitam jahat benar-benar mulai menyebar kemana-mana. Ekspresi Ye Yuan berubah, dan dia berkata, ki jahat yang sangat kuat, benar-benar layak menjadi dewa iblis, disegel selama bertahun-tahun oleh arai besar penyegel Vian kuno yang tak tertandingi. Dia sebenarnya masih bisa meletus dengan ki jahat yang begitu kuat. Sepertinya dewa iblis akan segera membebaskan diri. Ayo cepat pergi, dewa iblis belum membebaskan diri dan sudah menyebarkan ki jahat yang begitu kuat. Ini membuat semua orang tanpa sadar menjadi lebih khawatir di hati mereka. Bab 838, beberapa lusin sosok bergegas keluar dari lorong yang didirikan Ye Yuan. Aduh, berpura-pura menjadi pahlawan umat manusia untuk apa? Tidak apa-apa jika Anda pergi mencari kematian sendiri, Anda bahkan ingin menyeret kami menjadi kambing hitam. Apakah begitu mudah untuk menjadi pahlawan, memancing ketenaran dan pujian? Wei Cheng meludah di pintu masuk. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan sangat keras dan tidak menghindari mata dan telinga semua orang. Saat kata-kata itu keluar, semua orang melontarkan pandangan menghina. Jika bukan karena Ye Yuan, kamu sudah mati beberapa kali. Anda masih memiliki kemampuan untuk membuat komentar sarkastik di sini, menjadi tak tahu malu pada levelmu juga dianggap semacam merendahkan dunia. Hua Suji berkata dengan senyum dingin. Meskipun dia tidak memiliki keberanian untuk menghadapi dewa iblis, dia masih sangat mengagumi pilihan Ye Yuan. Selanjutnya, Ye Yuan memang menyelamatkan semua orang beberapa kali. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Hua Suji, jangan bicara seperti kamu sangat tinggi. Bukankah kamu juga lari? Apa hak Anda mengomentari saya? Juga, kalian, masing-masing dari kalian menatapku dengan ekspresi seperti ini untuk apa? Jika Anda memiliki kemampuan, turunlah sendiri, Wei Cheng meraung. Di bawah pukulan berulang kali, jiwa Wei Cheng sudah benar-benar kehilangan keseimbangan. Tapi kata-katanya masih sangat tajam. Apapun alasannya, lari tetap lari. Semua seniman bela diri ini memalingkan wajah mereka, mengungkapkan ekspresi malu. Semua orang memiliki mentalitas seperti ini, merasa bahwa jika langit runtuh, akan ada orang jangkung yang menopangnya. Dewa iblis yang muncul haruslah pembangkit tenaga Raja Ilahi yang keluar untuk menghadapi musuh. Tanggung jawab dan tugas apa yang mereka miliki untuk menghadapi bahaya semacam ini. Orang-orang seperti Ye Yuan tidak diragukan lagi adalah ngengat yang terbang ke dalam api semacam itu. Mereka bahkan akan diejek oleh orang-orang seperti Wei Cheng. Wah, meriah sekali ya. Apakah kalian tidak masuk? Mengapa Anda keluar begitu cepat? Kamu membuatku sangat sulit seperti ini. Tiba-tiba, suara seram terdengar, membuat semua orang melompat ketakutan. Dua orang berpakaian serba hitam tiba-tiba muncul. Mereka sebenarnya tidak menemukan sama sekali sebelum ini. Hua Suji berkata dengan ekspresi yang sedikit muram, siapa kalian, muncul di sini? Tidakkah kamu tahu bahwa Dewa Iblis akan segera muncul? Kedua orang berpakaian hitam itu saling pandang dan tidak bisa menahan tawa aneh. Salah satu dari mereka berkata sambil tertawa lebar, Dewa Iblis muncul, tentu saja kami tahu, karena Dewa Iblis ini dibebaskan oleh kami. Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah drastis. Tidak heran Ye Yuan mengatakan bahwa seseorang memiliki motif tersembunyi. Ternyata dia benar-benar tepat sasaran. Hehe, meskipun kekuatanmu sedikit buruk, sebagai asupan darah Lord Vindgoth, itu hampir tidak cukup. Awalnya, kalian mengirim diri kalian menyelamatkan kami dari beberapa masalah. Sekarang, kami hanya dapat mengambil tindakan secara pribadi dan mengirim Anda masuk, orang lain berkata dengan tawa aneh. Siapa kalian? Mengapa Anda ingin melakukan hal semacam ini yang mengkhianati umat manusia? Hua Suji menginterogasi. Baiklah, Anda bisa memanggil kami pengikut suci, baiklah, menyerahlah tanpa perlawanan, salah satu dari mereka berkata dengan dingin. Ketika Ye Yuan dan yang lainnya bergegas ke kedalaman di bawah tanah, mereka tercengang oleh pemandangan di depan mata mereka. Di bawah tanah ada gua yang sangat besar.
Pada saat ini, di dalam seluruh gua dipenuhi dengan ki jahat. Timur, selatan, barat, utara, dan tengah. Kelima posisi memiliki 5 altar pengorbanan yang dibangun entah oleh siapa. Pada saat ini, para zombie itu semua berjalan menuju area yang dikelilingi oleh altar pengorbanan tanpa mempedulikan nyawa mereka. Mereka langsung dimurnikan menjadi awan kabut darah, lalu langsung diserap oleh altar pengorbanan di tengah. Saudara Ye, mengapa semua zombie ini menyerbu ke dalam tanpa mempedulikan nyawa mereka? Seng Jun sangat terkejut. Zombie ini awalnya dibuat secara sengaja. Mereka semua dikendalikan oleh orang-orang, kata Ye Yuan dengan tenang. Apa, semua zombie ini disempurnakan secara sengaja? Ini, berapa banyak nyawa yang harus disembelih? Mungkinkah tanah suci yang super itu semua tidak peduli? Seng Jun sangat terkejut karenanya. Jumlah zombie di bawah tanah di sini mungkin lebih dari 100 juta. Untuk memurnikan begitu banyak zombie, bukankah harus membunuh orang sebanyak ini? Fraksi macam apa yang bisa melakukannya sampai tingkat seperti itu? Seniman bela diri di bawah tingkat 6 tidak menghitung apapun di alam ilahi. Selama dilakukan secara diam-diam, mengumpulkan jumlah ini bukanlah sesuatu yang sulit. Saya hanya ingin tahu, kekuatan macam apa yang bisa mencapai ini tanpa sepengetahuan dewa dan hantu, kata Ye Yuan dengan ekspresi muram. Dari penghancuran balai Raja Obat hingga berbagai macam insiden aneh yang terjadi di alam ilahi, lalu ke arai besar penyegelan iblis kuno yang tak tertandingi ini, alam ilahi yang tenang di permukaan kemungkinan sudah melonjak dengan arus bawah tanah sejak lama. Hanya saja faksi ini bersembunyi terlalu dalam, semua orang belum menyadari keberadaannya. Ini, lalu kita hanya akan melihat mereka mempersembahkan korban secara pasif, Seng Jun berkata tanpa pasrah. Dengan banyaknya zombie ini, mereka tidak bisa membunuh semuanya. Setelah orang meninggal, ki jahat akan bergabung, dan area tanah yin ekstrim ini dipenuhi dengan yin ki ekstrim yang kuat. Zombie-zombie ini dapat memadukan kedua jenis ki ini menjadi yin ki jahat. Sifat korosif dari yin ki jahat sangat kuat, menggunakannya untuk merusak formasi arai adalah yang paling tepat. Meskipun arai besar penyegel Vian kuno yang tak tertandingi adalah arai besar tingkat atas kuno, seiring dengan berlalunya waktu, kekuatannya sudah sangat berkurang. Menambah erosi yin ki jahat ini, di bawah serangan simultan dari Dewa Iblis di dalam dan di luar, arai besar sudah terlatih-tatih di ambang kehancuran. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah terlambat, kecuali masih ada pembangkit tenaga alam dewa di dunia ini, tidak akan ada cara untuk memperkuat arai besar penyegelan Vian kuno yang tak tertandingi ini. Kalau tidak, bahkan jika kita membunuh zombie-zombie ini, itu tidak membantu masalah ini juga. Dewa Iblis yang muncul adalah tren yang tak terhentikan. Seng Jun menarik napas dalam-dalam dan tidak dapat menahan diri untuk tidak khawatir tentang situasi alam ilahi di masa depan. Di alam ilahi, mengenai deskripsi ras iblis, itu hanya ada dalam legenda, hanya dalam beberapa catatan kuno yang sesekali menyebutkan ras iblis. Hamparan benua luas dan tanpa batas ini selalu berada di bawah kekuasaan ras manusia dan ras iblis. Legenda mengatakan bahwa di era yang sunyi, ras manusia dan ras iblis pernah bertempur dalam perang besar yang mengguncang bumi. Awalnya mengira ini hanyalah legenda, tidak mengira itu sebenarnya benar. Jika sesuai dengan catatan kuno yang menceritakannya, ras manusia dan ras iblis masih merupakan musuh bebuyutan. Kemungkinan besar, umat manusia benar-benar akan terjun ke dalam kesengsaraan dan penderitaan, kata Seng Jun. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, ras iblis bukan hanya legenda, mereka selalu ada di alam ilahi. Hanya saja mereka tidak dikenal orang. 50.000 tahun yang lalu, ada seorang pria yang mengaku sebagai dewa iblis surgawi yang muncul dengan segala kehebatannya. Sayangnya, dia bertemu dengan seorang seniman bela diri jenius dari umat manusia dan dipukuli sampai dia melarikan diri dengan luka berat. Seng Jun tercengang karena shock, baru sekarang dia tahu bahwa alam ilahi sebenarnya masih memiliki rahasia seperti itu. Hanya saja dengan usia Ye Yuan, bagaimana dia bisa mengetahui rahasia semacam ini? Ye Yuan ini benar-benar membuat orang tidak bisa mengerti. Saudara Ye, apakah kita hanya akan diam menatap sekarang? Apakah kita akan menunggu Dewa Iblis muncul? Kata Seng Jun. Bagaimana itu bisa terjadi? Anda beristirahat dan merehabilitasi di sini sebentar. Saya akan mengatur formasi. Ye Yuan melompat dan mulai sibuk di dalam gua ini. Tak lama kemudian, formasi arai skala besar secara bertahap memiliki bentuk dasar. Ketika Seng Jun melihat bentuk dasar dari formasi arai ini, ekspresinya tidak dapat menahan sedikit perubahan, dan dia bertanya kepada Wu Xiyuan, Penatua Wu, dapatkah formasi arai yang diletakkan oleh saudara Ye ini menjadi rahasia Crimson Afterglow yang dirahasiakan? Bagaimana formasi arai tier 6 bisa begitu rumit?
Bab 839, Wu Xiyuan menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong dan berkata, saya belum pernah melihat formasi arai tier 6 ini sebelumnya, tapi formasi arai ini membuat hatiku berdebar-debar. Seng Jun berbagi perasaan yang sama dan berkata, benar, meskipun saya adalah rana utama yang lebih tinggi darinya, saya merasa bahwa jika saya memasuki formasi arai ini, saya mungkin tidak akan pernah keluar lagi. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa saudara Ye benar-benar memiliki pencapaian setinggi itu dalam dao formasi arai. Formasi arai yang Ye Yuan letakkan ini adalah pekerjaan puncaknya di jalur formasi saat ini, formasi Asura Confounding. Seiring dengan peningkatan kultivasi, Ye Yuan sudah dapat sepenuhnya mengatur formasi arai ini. Saat itu, ketika dia masih berada di alam transformasi laut, dia memblokir seluruh serangan sekte Rumah Angu dengan mengandalkan formasi arai ini, memainkan ahli laut jiwa tahap akhir sekte Rumah Angu di telapak tangannya. Sekarang, Ye Yuan sudah berapa kali lebih kuat dari saat itu. Formasi arai yang diatur secara alami tidak dapat disebutkan dalam nafas yang sama. Formasi arai ini juga merupakan alat pembunuhnya yang hebat di jalur formasi. Apa yang Ye Yuan atur saat itu hanyalah formasi pengganggu besar yang tidak dilengkapi dengan fungsi formasi pembunuhan. Tapi sekarang, Ye Yuan sudah bisa mengintegrasikan formasi pembunuhan di dalamnya dan bisa melepaskan formasi arai ini hingga batasnya. Adapun apakah itu bisa menghentikan Dewa Iblis atau tidak, itu tidak diketahui. Mengikuti berlalunya waktu, ki jahat di dalam gua menjadi semakin kuat. Tekanan yang mengerikan itu membuat semua orang merasa ingin melarikan diri. Di altar pengorbanan di tengah, ki jahat meletus seperti gunung berapi, menyebabkan seluruh gua bergetar. Saat itu, Ye Yuan akhirnya selesai mengatur formasi, dia juga dilanda kelelahan saat ini. Formasi arai ini disiapkan sampai akhir, dia juga mengeluarkan kekuatan fisik dan kekuatan mental yang luar biasa. Dia mengkonsumsi beberapa pil obat di tempat dan mulai memulihkan kekuatannya. Getaran besar bergema di seluruh gua. Ye Yuan tiba-tiba membuka kedua matanya dan berkata dengan ekspresi serius, dia datang. Ekspresi semua orang menjadi ketakutan, melihat altar pengorbanan di tengah tanpa mengalihkan pandangan mereka. Gas hitam yang tak terhitung jumlahnya menyembur, akhirnya mengembun membentuk bayangan hitam yang jahat. Haha, sudah berapa puluh ribu tahun. Dewa ini akhirnya bebas. Manusia sialan, bersiaplah menerima murka dewa ini. Yi, masih ada beberapa kentang goreng kecil di sini. Tidak menyangka setelah keluar, ada orang yang berinisiatif menyerahkan diri ke depan pintu untuk menjadi tempat makan darah dewa ini. Bayangan hitam mengeluarkan suara rendah dan dalam, mirip dengan gelombang guntur yang teredam. Bayangan hitam itu sebenarnya tidak memberikan penjelasan, langsung menuju ke arah Ye Yuan dalam serangan mendadak. Sebuah bola gas hitam langsung menabrak tubuh semua orang, menghancurkan sekelompok orang Ye Yuan menjadi awan kabut darah. Hahaha, aku menyerap, Dewa Iblis baru saja berencana untuk menyerap massa kabut darah ketika dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang salah. Sepertinya aku meremehkan kumpulan sampah ini, untuk benar-benar membiarkan dewa ini jatuh ke arah ilusi tanpa disadari. Hehe, main petak umpet, perasaanku hari ini luar biasa. Aku akan menemani kalian semua untuk bermain. Dewa Iblis mengamati sekeliling dan mulai menemukan sosok Ye Yuan dan yang lainnya. Dalam formasi arai, setiap orang memiliki ketakutan yang melekat. Seng Jun agak gemetar mengingat kembali saat dia berkata, Saudara Ye, semua berkat formasi araimu, kalau tidak, kita mungkin akan dibunuh oleh Dewa Iblis ini dalam satu pertukaran. Ye Yuan berkata dengan ekspresi muram, benar-benar tidak menyangka bahwa Dewa Iblis ini masih dapat mempertahankan kekuatan seperti itu setelah terperangkap selama beberapa puluh ribu tahun oleh arai besar penyegel Vian kuno yang tak tertandingi. Seberapa kuat dia pada periode puncaknya. Meskipun semua orang menghindari serangan Dewa Iblis tadi dengan mengandalkan Asura Confounding Formation, kekuatan Dewa Iblis masih tertanam dalam di benak semua orang. Saudara Ye, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Seng Jun. Sebentar lagi, semuanya, dengarkan pengaturanku. Saya akan memanipulasi formasi arai dan terus mengeluarkan kekuatan Dewa Iblis itu, mengerti? Ye Yuan melakukan pengaturan untuk setiap orang, meminjam kebenaran dan penipuan dari formasi arai dapat memainkan kekuatan mereka hingga batasnya. Dewa Iblis menghancurkan ilusi dengan serangan lagi. Serangan keluar dari kehampaan, bergemuruh langsung ke arah Dewa Iblis. Tapi Dewa Iblis hanya melambaikan tangan dan langsung menghapus serangan itu. Tidak memiliki tubuh fisik memang sangat merepotkan. Sepertinya aku masih harus menguasai tubuh manusia terlebih dahulu, surga mutlak Daoi sialan itu,
dia benar-benar menggunakan tato surga luas untuk menghancurkan tubuh fisikku, kata Dewa Iblis perlahan. Arai terus-menerus mengirimkan serangan Ye Yuan dan rekan-rekannya, tapi serangan ini tidak bisa menimbulkan ancaman bagi Dewa Iblis. Dia melenyapkan serangan ini dengan lambaian tangannya. Terlepas apakah itu serangan seniman bela diri alam pencerahan surga atau serangan seniman bela diri alam tanpa fase. Banjir bergelombang, setelah serangkaian serangan yang terkonsentrasi, serangan yang sangat kuat menembus kekosongan, mendarat dengan keras di tubuh utama Dewa Iblis. Dewa Iblis berteriak sedih, tubuhnya terbang mundur. Setelah serangkaian pengeboman tanpa pandang bulu, rencana Ye Yuan akhirnya berhasil. Bagus sekali, saya bahkan berpikir bahwa makhluk ini tidak terkalahkan. Ternyata dia juga akan mengalami cedera. Itu adalah serangan Tuan Naga Banjir Hitam yang kuat. Gerakan ini, bahkan aku takut saat melihatnya. Dewa Iblis menderita serangan ini, dia akan terluka parah jika tidak mati kan. Formasi Arai Tuan Muda Ye memang ajaib. Untuk benar-benar dapat membiarkan serangan bola balik melalui kekosongan dan langsung menyerang tubuh utama Dewa Iblis. Kerumunan seniman bela diri sangat bersemangat melihat serangan Black Queen berhasil. Tapi Ye Yuan berkata dengan ekspresi muram, masih pagi, jika Dewa Iblis begitu mudah untuk dihadapi, itu tidak akan menjadi Dewa Iblis dengan kekuatan-kekuatan kuno yang besar. Itu hanya bisa menekannya di sini juga. Bagaimana dia bisa begitu mudah dihadapi? Suara Ye Yuan belum memudar saat serangkaian suara gempa yang kuat bergema. Arai besar itu benar-benar bergetar. Nyamuk kecil, selamat, Anda berhasil membuat marah dewa ini. Bahkan arai besar penyegel Vian kuno yang tak tertandingi tidak dapat menjebak dewa ini. Hanya arai ilusi yang buruk, saya ingin melihat berapa kali itu dapat menahan seranganku ini. Suara Dewa Iblis ditransmisikan ke telinga setiap orang, mengejutkan semua orang. Dewa Iblis tampak gila, membombardir arai besar tanpa henti, dan formasi pengganggu Asura mulai gemetar hebat di bawah serangannya juga. Tidak bagus, jika kita membiarkan dia terus menyerang seperti ini, arai besar akan ditembus cepat atau lambat, kata Ye Yuan dengan tatapan serius. Itu masih pertama kalinya Ye Yuan menghadapi lawan yang merepotkan, bahkan formasi pengganggu Asura tidak bisa menjebaknya. Untungnya, kekuatan Dewa Iblis ini sudah sangat lemah karena disegel terlalu lama. Jika tidak, dia mungkin bisa menghancurkan formasi Asura Confounding dengan lambaian tangannya. Apa yang harus dilakukan, Saudara Ye? Setelah Grand Arai ditembus, kita tidak akan memiliki penghalang sama sekali. Dewa Iblis ini benar-benar tangguh. Kami, mungkin bukan tandingannya. Melalui serangkaian penyelidikan, seniman bela diri ini telah lama melihat kekuatan Dewa Iblis. Menghadapi Dewa Iblis secara langsung, mereka merasa agak takut hanya dengan memikirkannya. Ye Yuan mengertakkan gigi dan berkata, formasi pengganggu Asura mungkin tidak dapat dipertahankan lagi. Karena itu masalahnya, saya akan membiarkan dia menyaksikan aspek yang benar-benar hebat dari formasi pengganggu Asura. Ye Yuan mengirim semua orang keluar dari formasi Arai dan mengumpulkan semua energi esensi di tubuhnya untuk menyebarkan formasi Arai. Tiba-tiba, seluruh Grand Arai mulai berkedip di atas cakrawala, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya benar-benar terkondensasi. Apa? Dewa Iblis menghentikan serangannya, sangat terkejut saat dia melihat lampu pedang di udara. Bab 840, di dalam kehampaan, ada gambar pedang virtual yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah niat sejati tertinggi tahap kelima yang ditampilkan Ye Yuan dengan menggabungkan niat pedangnya ke dalam formasi pengganggu Asura dan meminjam kekuatan arai besar. Formasi pengganggu Asura ini setelah Ye Yuan memperbaikinya, kekuatan formasi pembunuhan bahkan lebih kuat dari versi aslinya. Pedang tajam tergantung tinggi di atas. Bahkan seseorang sekuat Dewa Iblis menjadi pucat karena ketakutan juga. Formasi pengganggu Asura, Myriad Sword membunuh menembus hati. Ye Yuan meraung, pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya melesat melalui aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya dalam arai besar, bergegas menuju Dewa Iblis yang sangat kuat. Ye Yuan sendiri tidak memiliki energi esensi yang tak terbatas, tetapi Grand Arai memilikinya. Dalam sekejap, formasi pengganggu Asura mengekstraksi energi esensi di dalam semua kristal esensi bumi yang kering. Kekuatannya bisa dibayangkan. Tempat Dewa Iblis itu berdiri segera diledakkan menjadi residu oleh seberkas cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, mengaduk awan debu. Jadi, sangat kuat, hanya Grand Arai Tier 6, kekuatan ini, juga terlalu menakutkan, kan? Seng Jun bergumam. Adegan ini terlalu mengejutkan, membuatnya tidak berpikir apakah Dewa Iblis itu langsung dihabisi atau tidak, tetapi takjub dengan kekuatan barisan besar. Tuan Muda Ye perkasa, serangan yang sangat mengerikan.
tidak mungkin Dewa Iblis bisa bertahan kan? Setelah keterkejutan itu, semua seniman bela diri sangat bersemangat. Awalnya mengira kiamat akan tiba, tidak menyangka bahwa Dewa Iblis ini tidak lebih dari ini. Suara mendesing, sosok Ye Yuan perlahan mendarat di depan semua orang, berkata dengan ekspresi serius, "Semuanya, waspadalah, Dewa Iblis tidak begitu mudah untuk dibuang, tanpa perlindungan Grand Arai, kita akan berkonfrontasi langsung dengannya." Ekspresi bersemangat semua orang tidak bisa menahan tersedak, bahkan serangan mengerikan seperti itu tidak bisa membunuh Dewa Iblis. Ini, tidak mungkin, kan? Ada kekaburan di depan mata semua orang, mereka belum sadar ketika bayangan gelap sudah tiba di depan. Seberkas cahaya hitam menghantam langsung ke tubuh seniman bela diri Rana Pencerahan Surga. Dia segera meledak menjadi awan kabut darah. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba, semua orang masih setengah meragukan kata-kata Ye Yuan, dan Dewa Iblis itu benar-benar menyerang lagi. Tanpa pelindung arai besar, seorang seniman bela diri langsung mati di sisi Ye Yuan. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru mundur. Dewa Iblis juga tidak memiliki niat untuk menindaklanjuti, dia dengan rakus menyerap awan kabut darah itu. Ekspresi Ye Yuan berubah, aura Dewa Iblis sebenarnya semakin kuat. Tak diragukan lagi, serangan tadi terbukti efektif, aura Dewa Iblis melemah secara substansial dibandingkan sebelumnya. Tapi saat ini, dia sebenarnya berada di tengah-tengah pemulihan bertahap. Orang ini sebenarnya bisa menyerap esensi dan darah dari seniman bela diri untuk memulihkan kekuatan. Semuanya hati-hati, kata Ye Yuan dengan ekspresi serius. Jika sudah seperti ini, pihak Ye Yuan benar-benar tidak boleh ada korban yang muncul lagi, atau yang lain, Dewa Iblis akan tumbuh lebih kuat dengan pertempuran. Apakah orang ini monster, sepenuhnya bertahan dari serangan yang mengerikan dan dia benar-benar baik-baik saja, seseorang berkata dengan putus asa. Dewa Iblis saat ini adalah sekumpulan bayangan gelap, hanya tersisa 2 bola mata di sekujur tubuhnya yang bisa dilihat. Tetapi pada saat ini, sepasang bola mata Dewa Iblis itu memandang ke arah Ye Yuan dan membuka mulutnya untuk berkata, sedikit menarik. Seorang seniman bela diri tingkat 6 yang sangat kecil sebenarnya dapat melukai dewa ini. Namun, bahkan surga absolut Taois tidak dapat membunuh Ju ini. Hanya dengan orang sepertimu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Semua dengan patuh menjadi pengumpan darah kursi ini. Ini kehormatanmu. Ekspresi Ye Yuan muram saat dia berkata, seniman bela diri alam tanpa fase. Bantu Black Queen untuk melancarkan serangan. Seniman bela diri Rana Pencerahan Surga mendukung dengan tindakan terkoordinasi di samping. Kecepatan orang ini aneh, hati-hati. Semua orang perlahan mengangguk. Wajah mereka semua memiliki kesungguhan yang tak terkatakan. Kekuatan Dewa Iblis jauh melebihi imajinasi mereka. Orang harus tahu, ini masih keadaan setelah Dewa Iblis disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hehe, sepertinya kamu masih belum menyerah, lupakan saja. Aku akan memenuhi keinginanmu. Dewa Iblis tertawa aneh dan menghilang dengan deru. Hati-hati, Ye Yuan tiba-tiba mendorong telapak tangan keluar. Mendorong seorang seniman bela diri alam pencerahan surga. Bayangan hitam melesat menembus tempat dia berdiri. Disingkirkan oleh Ye Yuan, seniman bela diri itu akhirnya sadar kembali dan tanpa sadar berkeringat dingin. Terima kasih banyak, Tuan Muda Ye. Seniman bela diri itu bahkan gagap saat berbicara. Tadi benar-benar pencukuran yang sangat dekat, jika bukan karena Ye Yuan bergerak, hasilnya akan sama dengan orang sebelumnya. Asal medan magnet tidak bisa mengatakan bahwa trik Anda benar-benar banyak, kata Dewa Iblis, sedikit terkejut. Baru saja, itu jelas akan berhasil dalam sekejap. Pada saat yang genting, itu seperti seseorang menyeretnya sedikit, membuat sosoknya tiba-tiba jatuh, stagnan sedikit. Begitulah cara seniman bela diri itu nyaris menghindari serangannya. Pertama adalah formasi Asura Confounding, lalu Origin Magnetic Field. Dewa Iblis sebenarnya menderita 2 kekalahan tersembunyi berturut-turut di tangan seorang seniman bela diri tier 6 kecil yang lemah. Ini membuatnya agak terkejut. Ini sebenarnya adalah medan magnet asal. Mendengar kata-kata Dewa Iblis, semua orang tidak bisa menahan diri untuk melihat Ye Yuan dengan kaget. Metode Tuan Muda Crimson Afterglow ini benar-benar tidak ada habisnya. Dengan kultivasi alam tanpa batas, dia benar-benar bisa menari-nari dengan eksistensi seperti Dewa Iblis, benar-benar luar biasa. Jika bukan karena Ye Yuan, mungkin dalam satu pertukaran, mereka semua akan dimusnahkan sepenuhnya oleh Dewa Iblis. Metode Dewa Iblis juga cukup banyak ditindas selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatanmu sebenarnya masih sangat kuat, Ye Yuan berkata dengan dingin. Hehe, sepertinya kamu masih memiliki sedikit pemahaman tentang kursi ini, itu benar.
jika kursi ini berada di puncakku, jari kelingking bisa mencubit kalian semua, gerombolan sampah ini, sampai mati. Bagaimana saya bisa mentolerir Anda, bocah ini, menjadi sombong di depanku ini. Seorang pahlawan tidak akan menyebutkan kejayaan masa lalu. Dewa Iblis bukanlah orang dari era ini sejak awal. Lebih baik tidur selamanya di tempat ini. Wajah Ye Yuan jatuh, niat membunuh langsung meluap. Dewa Iblis sedikit tercengang saat melihat situasinya dan langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hahaha, sejak dewa ini keluar, maka inilah saatnya kedatangan kiamat umat manusiamu. Anda, seorang seniman bela diri tingkat 6 yang sangat kecil, sebenarnya ingin membunuhku ini, benar-benar lelucon. Apakah kamu tidak tahu bahwa dewa ini memiliki tubuh yang tidak bisa mati? Tuan kecil, aku tidak percaya bahwa benar-benar ada tubuh yang abadi di dunia ini. Hari ini, saya ingin mencobanya dan melihat Black Queen. Aku akan berkoordinasi denganmu dengan Origin Magnetic Field, pergilah." "Ya Tuan," di bawah komando Ye Yuan, tubuh Black Queen tiba-tiba melebar beberapa kali, mengayunkan cakarnya saat dia menyerang ke arah Dewa Iblis. Dewa Iblis baru saja akan menghindar ketika medan gaya yang aneh muncul sekali lagi, menunda sosoknya sedikit pun. Kekuatan telapak tangan Black Queen menyembur keluar, segera menerjang dengan Dewa Iblis. Kedua orang itu masing-masing mundur beberapa langkah. Semua orang menyerang, Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Melihat pemandangan ini, semangat semua orang bangkit, masing-masing memegang senjata dan maju. Ye Yuan mengganggu jejak Dewa Iblis dari waktu ke waktu dengan Origin Magnetic Field, mengakibatkan dia diserang dari depan dan belakang. Untuk sesaat, pihak Ye Yuan benar-benar berada di atas angin, terutama serangan Black Queen yang penuh kekuatan. Bahkan seseorang sekuat Dewa Iblis dipukuli sampai dia juga menjerit kesakitan. "Brengsek Anda sampah," memanfaatkan saat kekuatan dewa ini paling lemah untuk menyelinap menyerang. "Kemampuan apa yang diperhitungkan itu?" raung Dewa Iblis. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a